Fly Navy Weekly News. Halo sahabat pos penerbang, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Hack dan Lintas Lanodal dalam rangka mendukung program Askacita. Pos penerbang siap mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas. Bersama kami, KLSM LPUJW, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Wadan Puspenerbal Laksma TNI Catur Nur Ardiantoro turut menghadiri upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara bertempat di Apron Hanggar Fasharkan Pesut Juanda. Pada kegiatan tersebut, Dirlok Puspenerbal Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan memimpin langsung jalannya upacara sebagai inspektur upacara. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan tausiah bertajuk Munajat Keselamatan dan Keberkahan Puspenerbal yang diikuti seluruh jajaran Satker secara langsung maupun video conference. Dalam sambutannya, Wadan Puspenerbal menyampaikan, sebagai insan penerbangan kita memahami bahwa tugas yang kita emban memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Setiap penugasan dan setiap operasi menuntut kesiapan, ketelitian, serta kewaspadaan yang tinggi. Komandan Puspenerbal Laksda TNI Bayu Ali Syahbana diwakili Dirlam Bangja Puspenerbal Kolonel Laut Pelaut Syahid Hamdani menghadiri rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara yang berlangsung di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dan dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Upacara ini dihadiri sekitar 1.000 personel gabungan TNI Polri, ASN, mahasiswa, dan pelajar. Dalam amanatnya, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya menjaga generasi muda di era digital serta kemandirian bangsa. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah rombongan di Makam Pahlawan Nasional Dr. Sutomo. Kehadiran perwakilan Puspenerbal dalam seluruh rangkaian Harkitnas ke-118 ini merupakan wujud nyata sinergitas dan komitmen TNI AL dalam mendukung semangat persatuan serta nasionalisme. Jajaran Puspenerbal Biak melaksanakan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Komandan Wing Udara 3 Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla bertempat di lapangan apel Mako Wing Udara 3 dan diikuti oleh seluruh personel. Dalam amanatnya, Dan Wing Udara 3 menyampaikan pesan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali terkait pentingnya kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi perkembangan situasi global yang semakin dinamis, khususnya eskalasi perang modern yang melibatkan kemajuan teknologi, informasi, dan sistem persenjataan mutakhir. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel mampu menanamkan semangat pengabdian dan meningkatkan kesiapan diri, baik secara mental maupun profesional dalam menjalankan tugas negara. Komandan Wing Udara 1, Kolonel Laut Pelaut Dani Widjanarka MTR Opsla memimpin acara pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi di ajang perlombaan cabang olahraga maupun ilmu pengetahuan bertempat di Mako Wing Udara 1 Puspenerbal. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari kedinasan atas dedikasi dan prestasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para prajurit Wing Udara 1 Puspenerbal. Komandan Wing Udara 1 menyampaikan bahwa prestasi yang diraih bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan buah dari kerja keras dan disiplin tinggi. Kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi para prajurit lainnya untuk tetap mengasah kemampuan masing-masing. Dalam semangat sportivitas dan kebersamaan menyambut HUT ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, tim bulu tangkis Wing Udara 2 berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang lomba bulu tangkis yang diselenggarakan di Gor Lanudal Juanda. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian perlombaan yang digelar untuk memeriahkan peringatan 7 dekade pengabdian penerbangan TNI Angkatan Laut. Dengan semangat juang tinggi serta strategi permainan yang solid, tim bulu tangkis Wing Udara 2 mampu meraih kemenangan setelah mengalami
mengalahkan tim bulu tangkis Mako Puspenerbal. Komandan Wing Udara 2, Kolonel Laut Pelaut Oscar Johannes Novi, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian yang berhasil diraih oleh tim bulu tangkis Wing Udara 2. Kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat kebersamaan, dan mental juang yang kuat dari seluruh personel yang bertanding. Lintas Lanudal. Lanudal Kupang melaksanakan uji terampil dan penilaian Glagaspur P2 tahun anggaran 2026 oleh tim Kolat Penerbal pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2026 guna menguji kesiapan dan kemampuan personel dalam mendukung tugas operasional serta persiapan menuju penilaian Lanudal Teladan. Kegiatan diawali dengan briefing awal latihan yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanudal Kupang, Letkol Laut Pelaut Erik Yulion Tirta Wibawa. Penilaian ini merupakan implementasi dan pelaksanaan lapangan guna menguji kesiapan serta kemampuan personel dalam menghadapi berbagai dinamika tugas. Rangkaian penilaian diawali dengan materi bongkar pasang senjata, kebaharian, PDDH TNI AL, peraturan baris berbaris, serta tata upacara militer. Selain itu juga dilaksanakan materi latihan peran bahaya umum, bahaya udara, anti-teror, sabotase penanggulangan kebakaran, evakuasi medis, dan diakhiri dengan penilaian menembak pistol, senapan laras panjang, serta renang militer. Dan Lanudal Kupang menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta membentuk personel yang profesional dan handal sesuai nilai perkasa demi mendukung kesiapan operasional satuan. Lanudal Tanjung Pinang resmi menggelar turnamen bola voli antar SMA atau SMK sekepulauan Riau dalam ajang Dan Lanudal Cup 2026 yang berlangsung di lapangan bola voli Lanudal Tanjung Pinang. Turnamen yang diikuti sebanyak 27 tim pelajar tersebut dibuka langsung oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuar Ristanto sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-49 Lanudal Tanjung Pinang. Dalam sambutannya, Dan Lanudal Tanjung Pinang menyampaikan bahwa kegiatan olahraga ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah TNI AL dalam pembinaan kegiatan positif generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan antar pelajar di wilayah Kepulauan Riau. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 20 hingga 25 Mei 2026 dengan mempertandingkan tim-tim terbaik tingkat SMA atau SMK dari berbagai daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari Tanjung Pinang, Batam, Bintan, hingga Natuna. Lanudal Biak optimalkan performa pangkalan maupun perorangan pada pelaksanaan uji terampil geladi tugas tempur atau Glagaspur tingkat 2 tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Mako Lanudal Biak pada hari Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini dimonitoring langsung oleh Dan Kolat Penerbal, Kolonel Laut Pelaut Mashabi bersama tim penilai. Sekurangnya 20 materi penilaian diujikan, diantaranya P5T, bongkar pasang senjata, kebaharian menembak dan renang militer, peran bahaya umum, bahaya kebakaran, penanggulangan huru-hara, dan dukungan pelayanan penerbangan. Dengan adanya penilaian ini, selain mengapresiasi performa seluruh prajuritnya dalam pelaksanaan kegiatan, Dan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo meyakini bahwa Lanudal Biak senantiasa siap mendukung tugas-tugas penerbangan TNI Angkatan Laut sesuai dengan tugas pokok demi terjaganya kedaulatan NKRI bagian timur. Lanudal Tanjung Pinang buka latihan Glagaspur tingkat 2 P2 dengan materi P5T, PHH, penanggulangan bahaya kebakaran, dan SAR di Gedung Sathar Lanudal Tanjung Pinang. Kegiatan latihan yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuar Ristanto MTR Opsla. Latihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan personel dalam meningkatkan kemampuan dasar keprajuritan dan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan guna membentuk prajurit yang profesional, tanggap, dan siap mendukung tugas pokok pangkalan. Dan Lanudal Tanjung Pinang menyampaikan bahwa latihan Glagaspur harus dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh. Hal ini mempertahankan skill dan keterampilan tim dalam satuan dengan baik.
Lanudal Manado dan tim gabungan TNI Polri serta stakeholder Bandara Samratulangi Manado adakan simulasi latihan penanggulangan keamanan darurat skala penuh yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado. Simulasi ini dirancang khusus untuk menguji tingkat kesiapsiagaan personel serta dokumen program keamanan darurat bandar udara. Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut Pelaut Ahmad Sensagupta menyatakan bahwa latihan ini sangat krusial untuk memastikan soliditas dan kesiapan seluruh instansi terkait dalam menghadapi potensi ancaman nyata di lapangan. Melalui latihan intensif ini, diharapkan sinergitas antara instansi dan pengelola bandara semakin teruji. Seluruh personel gabungan dinilai mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dalam kondisi krisis, menjaga stabilitas keamanan di bumi nyiur melambai dari berbagai bentuk ancaman darurat. Demikianlah PNFI Weekly News dengan kami KLS LPU Jemi beserta kru yang tugas pamit undur diri. Jala Seva, Jaya Main. Pos Penerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dharma Jalakaca Putra, Clay Navy.